Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Nur, Escape Nurse MMKes MKep. Saya merupakan dosen dari Akper Mapodang Makassar. Saya telah bergabung di Akper Mapodang Makassar sejak tahun 2012. Bidang ilmu yang saya tekuni di Akper Mapodang Makassar adalah ilmu keperawatan. Kebetulan prodi kami adalah prodi D3 keperawatan. Latar belakang saya, sebelum saya menjadi seorang dosen, saya adalah seorang perawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Saya lulusan dari SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, kemudian melanjutkan studi S1 keperawatan, nurse, kemudian magister keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, yang kedua menjelaskan tren dan isu keperawatan anak, yang ketiga menjelaskan konsep keperawatan anak yang sehat, yang keempat melakukan praktika screening tumbuh kembang pada anak, yang kelima menjelaskan konsep neonatal esensial, yang keenam menjelaskan cara mempertahankan kecukupan nutrisi pada bayi beserta dengan praktika neonatal esensial. Yang ketujuh, menjelaskan konsep perawatan pada anak yang sakit. Yang kedelapan, melakukan praktika meminimalisasi dampak hospitalisasi. Dan yang kesembilan, menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan beserta dengan praktika asuhan keperawatannya. Sedangkan yang terakhir adalah menjelaskan konsep MTBS dan melakukan praktika MTBS. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode ceramah tanya jawab, menggunakan focus group discussion, menggunakan teknik demonstrasi, menggunakan studi kasus, dan role play. Pada setiap sesi mengajar saya akan mengawali dengan memberikan semangat kepada mahasiswa sambil mereview pembelajaran yang telah dipelajari minggu sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk merefresh pemahaman mahasiswa terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Metode ceramah tanya jawab menjadi metode pilihan yang saya sering lakukan setiap kali saya mengajar. Metode ini memberikan penjelasan secara rinci terkait materi yang dibawakan. Begitupun untuk sesi praktika. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi praktika sebelum melakukan demonstrasi. Selain itu, sesi tanya jawab merupakan hal yang sering saya lakukan di akhir proses mengajar untuk mengukur apakah mahasiswa memahami apa yang telah saya jelaskan dan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Untuk sesi praktika, setelah melakukan demonstrasi di depan mahasiswa, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan praktika secara mandiri maupun berkelompok. Teknik ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa untuk tampil dan berbicara depan orang lain, serta meningkatkan pemahaman terkait dengan materi yang dibawakan. Setiap sesi akan diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi yang saya lakukan selain menggunakan metode tanya jawab secara langsung, saya menggunakan metode dengan memberikan kuis kepada mahasiswa. Penilaian akhir dari mata kuliah ini menggunakan pembobotan, di mana nilai tugas bobotnya sebesar 35%, nilai UTS sebesar 25%, nilai UAS 30%, dan nilai kehadiran 10%.
Hasil rekapan penilaian akan saya share ke mahasiswa setelah melakukan ujian final di akhir semester. Mahasiswa nantinya akan dapat melihat hasil rekapan dari setiap item-item penilaian yang saya berikan untuk mata kuliah keperawatan anak. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan klarifikasi jika ada nilai yang mereka rasa tidak sesuai. Misalnya, pada nilai tugas kosong sedangkan mereka merasa tugasnya lengkap. Mahasiswa bisa bersikap kritis dengan memberikan bukti untuk perbaikan nilai sebelum nilainya saya setorkan ke bagian akademik. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai yang bermasalah akan diberikan remedial jika kehadirannya lebih dari 50%. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dalam rangka sertifikasi dosen PDD UKT-PT di mana saya akan melakukan proses belajar mengajar untuk mata kuliah keperawatan anak. Untuk itu, mari kita saksikan. Selamat siang. Siang, Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Ini semangatku. Oke. Ya, pada hari ini kita akan lanjut dengan materi mata kuliah keperawatan anak, ya. Jadi mata kuliah keperawatan anak ini sesuai dengan kontrak waktu kita akan melanjutkan di pertemuan yang kedua. Masih ingat ya di pertemuan pertama kemarin? Masih. Oke. Sebelum kita memulai materi, ayo absen dulu. Sudah? Oke. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke materi tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang di sini merupakan sub CPMK dari mampu melakukan praktika screening tumbuh kembang pada anak. Yang pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait dengan antropometri. Bagaimana caranya kita mengukur berat badan, lingkar kepala, panjang badan, tinggi badan pada anak. Ya, masih diingat? Masih. Ya, kita sudah belajar terkait pertumbuhan dengan perkembangan. Ayo, siapa yang masih ingat pelajarannya yang minggu kemarin? Oke. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Perkembangan merupakan perubahan tingkah laku atau cara berinteraksi manusia. Sedangkan pertumbuhan merupakan suatu proses perubahan fisik dari yang dulunya kecil menjadi besar dan yang dulunya anak-anak sekarang sudah menjadi dewasa. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi yang mau memberikan tanggapannya terkait materi kita yang lalu? Oke, silakan. Jadi Bu, menurut saya pribadi, perkembangan merupakan suatu proses yang dimana jadi yang awalnya itu belum bisa menjadi bisa atau menjadi baik. Kemudian pertumbuhan itu sendiri dimana suatu proses perkembangan fisik, misalnya dari panjang atau dari berat. Saya rasa seperti itu. Oke. Aplaus dulu buat temannya. Ya, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya bahwa kalau pertumbuhan itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Contohnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, ya. Nah, kalau perkembangan itu dia tidak ada ukuran sentinya, kilonya, tetapi kalau perkembangan itu kita bisa narasikan dalam bentuk kualitatif, ya. Misalnya dari tidak bisa berjalan, bisa berjalan itu anak.
Dari yang tadinya dia cuma melihat jaki kita kiri kanan, kemudian dia bisa merangkak, kemudian dia bisa berdiri, kemudian berjalan, sampai dia berlari, itulah namanya perkembangan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, untuk hari ini kita akan mengukur perkembangan itu menggunakan suatu kuesioner, ya, menggunakan suatu kuesioner supaya kita tidak hanya membuat narasi, oh ini di usia segini belum bisa pi jalan, belum bisa pi lari, artinya tidak bagus di perkembangannya. Tetapi kalau kita menggunakan kuesioner, artinya kita ada standar ukuran bahwa ketika dia mendapatkan scoring seperti ini, artinya dia belum memenuhi perkembangannya sesuai dengan umurnya. Nah, makanya pada sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu untuk melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan pada anak menggunakan KPSP. Nah, KPSP ini adalah kuesioner untuk mendeteksi apakah perkembangannya ini sesuai atau tidak. Ya, ada yang pernah dengar apa itu KPSP? Saya, Bu. Oke, Asra. Baik, menurut saya, Bu, KPSP itu merupakan kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, yang di kalangan lingkungan saya, Bu, itu biasa disebut dengan stunting. Jadi stunting itu, Bu, perkembangan abnormal, entah itu berat badan ataupun tinggi badan seorang yang pada usianya itu tidak normal. Sekian, Bu. Oke, aplaus dulu buat temannya. Ya, jadi KPSP ini adalah kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi kita menggunakan suatu kuesioner untuk mengukur tingkat perkembangannya anak, ya. Nah, ini KPSP ini sangat bagus karena ketika kita mengetahui tingkat perkembangan seorang anak itu, kita bisa melihat apakah ini sesuai apakah ini tidak sesuai dengan perkembangan dan usianya. Nah, kalau yang sekarang digalakkan oleh pemerintah adalah program stunting. Nah, program stunting ini adalah keterlambatan dinilai dari segi pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, ada yang anak-anak misalnya dia usia 5 tahun, setelah kita mengukur berdasarkan kuesioner ini anak 5 tahun tetapi dia belum bisa berinteraksi dengan baik dengan teman sebayanya. Itulah yang harus kita ukur, ya, seperti itu. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengidentifikasi anak-anak yang memiliki keterlambatan, ya, keterlambatan dari segi pertumbuhan ataupun perkembangan. Penggunaannya ini itu dimulai dari usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Ya, 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Jadi ada kuesioner yang akan saya perlihatkan sebentar. Kuesionernya ini akan menilai tingkat perkembangan seorang anak. Itu akan kita lihat, oh kalau seperti ini, dia bisa seperti ini. Setelah kita scoring, oh artinya dia sesuai dengan perkembangannya. Nah, aspek yang dinilai ada beberapa aspek seperti motorik kasar, motorik halus, dan nanti formulirnya itu dia akan berbentuk seperti kolom-kolom penilaian, di mana kita akan memberikan nilai 1 ketika anak itu mampu untuk melakukan sesuai dengan instruksi dari kuesioner. Dan kita akan memberikan nilai 0 kalau misalnya dia tidak mampu untuk melakukan. Nanti setelah 10 pertanyaan ini sudah selesai, barulah kita akan memberikan scoring. Kalau dia scoringnya 8 ke atas, artinya dia sesuai dengan perkembangannya. Kalau scoringnya 7, ya, kalau dia scoringnya 7, artinya ini adalah scoring ragu-ragu, ya, scoring ragu-ragu, sehingga kita perlu melihat kembali isi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan, ya. Jadi kalau misalnya skornya 7, artinya kita harus melihat kembali jawaban-jawaban yang tidak ataupun yang ya. Karena jangan sampai kita salah dalam menilai. Kalau scoringnya 6, artinya dia tidak sesuai dengan perkembangannya, ya.
Terus bagaimana Bu kalau misalnya dia usianya 2,5 tahun, kita akan menggunakan scoring yang mana untuk instrumennya? Kita akan menggunakan instrumen scoring yang mendekati dari usianya. Jadi kalau misalnya ada kita temukan nanti anak yang usianya 5,5 bulan, artinya dia akan berada di antara instrumen usia 3 bulan dengan instrumen usia 6 bulan. Jadi nanti kita akan menggunakan instrumen yang lebih dekat dengan umurnya. Ya. Jadi instrumen ini dia akan berbeda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 9 bulan, beda-beda 3 Ki. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Kita menggunakan bulan-bulan sampai dengan 6 tahun itu 72 bulan. Ya. Nah model instrumennya seperti ini. Jadi nantinya kita membutuhkan orang coba, ya bukan orang coba seperti praktikan. Dia yang akan kita lihat dan amati, tentunya bayi untuk usia 3 bulan. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu bayi 3 bulan, boleh kalian ukur perkembangannya. Nah untuk KPSP usia 3 bulan, pada waktu bayi telentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Jawab tidak bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali. Pernah lihat bayi usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? Pernah? Ya, jadi pada bayi usia 3 bulan itu normalnya kalau kita kasih tidur Ki di tempat tidurnya secara telentang, dia akan menggerakkan tungkainya, ya tungkai tangan dengan kaki itu bergerak searah, ya. Kan ada juga pergerakan yang tidak terkontrol, ya. Seperti ini Ki atau begini Ki, apakah seperti itu, ya. Tetapi kalau usia 3 bulan, kalau sesuai dengan perkembangannya, dia akan kelihatan lebih bagus, terarah tangannya, ya. Tangan dengan kakinya. Ini kan yang paling dia suka main-main ini anak-anak kalau misalnya usia-usia 3 bulan. Nah pada waktu yang kedua untuk sosialisasi dan kemandirian, pada waktu bayi telentang, apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Ya, ini kita akan melihat apakah fungsi dari penglihatannya itu sudah bagus Mi atau belum. Kemudian kita ingin melihat bagaimana sosialisasinya ini baik. Ya. Kalau di usia 3 bulan, ketika kita berada di depannya, kemudian tidak ada respon, ya, bahkan dia menoleh ke sana, kemari, tidak terarah dengan kita, maka kita akan memberikan jawaban tidak, ya, artinya dia tidak fokus ke kita, ya. Kemudian yang ketiga, apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain, ngoceh selain menangis? Ini untuk mengukur kemampuan bicara dan bahasanya. Di usia 3 bulan itu bukan menangis saja, ya. Kadang dia ya, begitu maksudnya saya, ya. Bukan sekedar menangis saja. Kalau di usia 1 bulan kalian bandingkan dengan usia 3 bulan, pasti akan kelihatan sekali perbedaannya. Kalau satu itu paling nangis-nangis ya terus kerjanya. Tetapi di usia 3 bulan kalian akan mulai melihat perubahan. Perubahannya di mana? Kalian akan melihat dia akan seperti mengoceh. Tahu aja mengoceh? Tahu aja tuh. Pernah mengoceh? Pernah. Ya, yang keempat, pada waktu Anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada Anda? Nah ini ada bayi itu yang meskipun kita sudah tersenyum ke dia tidak tersenyum ke kita. Apakah itu faktornya dia belum bisa merespon adanya kita atau mungkin dari faktor penglihatan yang belum sempurna? Biasanya kontak mata antara ibu dengan bayi setelah 40 hari kelahiran itu sudah mulai terjalin, ya. Kemudian yang kelima, apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba? Nah, biasanya memang kita lihat itu bayi tiba-tiba langsung ketawa-ketawa sendiri,
Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, ambillah wol merah. Wol merah, kalau misalnya tidak ada wol merah, kalian bisa menggunakan mainannya, tetapi berwarna terang. Ya, berwarna terang, berwarna merah atau orange terang. Ya, ini kita letakkan di atas wajah, di depan mata. Gerakan wol dari samping kiri ke kanan kepala. Apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan atau kiri ke tengah? Kalau mainannya kita simpan di sini dulu, ya. Kemudian kita gerakkan sampai dia ke sebelah sini. Apakah dia mengikuti atau tidak? Pada umumnya di usia 3 bulan itu dia harusnya sudah bisa mengikuti. Ya, jadi ketika dikasih begini, dia ikut matanya sampai ke ujung sini. Begitu, ya. Yang kedelapan, pada waktu bayi telungkup, ya. 8, 9, 10 ini kita akan melihat gerak kasar. Gerak kasar itu adalah motoriknya. Ya. Gerak motoriknya kita ingin melihat kekuatannya ini. Ya. Jadi yang paling sering kita lihat ini sudut yang membentuk. Kalau dia ditelungkupkan, apakah ia dapat mengangkat kepala seperti pada gambar ini? Ya, pada usia 3 bulan seharusnya ini sudah harus bisa. Ya, karena kalau dari 1 sampai 8 bisa, artinya dia sudah sesuai dengan umurnya. Kalau misalnya 9 dengan 10, dia belum bisa, artinya mungkin bisa nanti di setelah umur 3 bulan baru bisa. Yang jelasnya kalau 8 yang dia bisa, artinya sesuai dengan perkembangannya. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa. Oke. Untuk kuesioner ada yang mau ditanyakan? Oke, apa, Andra? Baik, izin bertanya Bu, apakah di umur 1 bulan sudah bisa diukur KSP-nya? Oke. Nah, untuk bayi yang usia 1 bulan biasanya belum dianjurkan untuk mengukur KPSP. Kenapa belum dianjurkan? Karena starting untuk pengukuran itu dia dimulai dari usia 3 bulan. Masih terlalu signifikan jauhnya. Ya, sehingga biasanya disarankan untuk mengukur KPSP itu nanti dekat-dekat dari usia 3 bulan. Ya. Nah, kalau misalnya dia sudah berada di usia 3 bulan, mengarah ke 4 bulan, tetapi belum terpenuhi semua ini, yang 10 item ini, kemudian di 3 bulan lebih itu kita scoring, ternyata scoringnya ini tidak sampai ke dengan 6, artinya kita harus memberikan stimulus kepada keluarga supaya bisa sampai. Apakah dengan melatih gerak motoriknya, kita sisa lihat saja apa-apa saja di sini yang perlu dikembangkan. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, jelas. Oke. Ya, jadi hari ini saya ada kuis. Kuisnya saya akan kirimkan ke link grup kelas. Silahkan dibuka. Jadi kuis ini saya berharap supaya kita bisa sama-sama mengukur bagaimana tingkat pemahaman adik-adik dalam menerima materi untuk sub CPMK pada mata kuliah anak yang ini. Ya, silahkan dimulai. Oke, sudah selesai. Jadi scoringnya itu muncul di akhir. Nanti kalian bisa lihat scoringnya masing-masing. Bisa dilihat yang mana benar, yang mana salah ya. Oke. Ya, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.